Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2C akan mempresentasikan terkait diskusi kelompok kami mengenai optimalisasi pengelolaan sampah elektronik. Coba bayangkan, berapa banyak perangkat elektronik yang kita gunakan setiap hari, mulai dari handphone, laptop, earphone, hingga berbagai peralatan rumah tangga. Seiring perkembangan teknologi, perangkat-perangkat tersebut semakin cepat tergantikan oleh yang baru. Namun, ketika perangkat itu rusak atau tidak lagi digunakan, muncul sebuah permasalahan yang sering luput dari perhatian, yaitu sampah elektronik. Sampah elektronik merupakan suatu limbah yang berasal dari perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan, rusak, ataupun usang. Jenis sampah ini tidak hanya mengandung bahan berbahaya yang dapat mencemari lingkungan, tetapi juga menyimpan material yang bernilai, yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang yang tepat. Sayangnya, pengelolaan sampah elektronik saat ini masih menghadapi berbagai macam tantangan. Masalah yang terjadi antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah elektronik, kurangnya sistem pengumpulan yang terintegrasi, serta sulitnya proses identifikasi dan pengelolaan limbah elektronik dalam jumlah besar. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih cerdas dan efisien. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi berupa Smart Waste Management berbasis IoT dan AI yang mampu membantu proses pemantauan, pengumpulan, klasifikasi, hingga pengelolaan sampah elektronik secara lebih optimal dan berkelanjutan. Berikut merupakan gambaran sistem dari bagaimana kelima program studi kami akan saling bekerja sama. Selanjutnya, kami akan menjelaskan solusi yang akan kami tawarkan dari masing-masing prodi Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Baik, selanjutnya dari sudut pandang teknik industri sendiri sebagai perangkat sistem yang dimana solusi pengelolaan waste ini dirancang secara menyeluruh agar tidak hanya efektif tapi juga efisien dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Mungkin saya akan menjelaskan pertama melalui flowchart alur yang dimana kami menyusun proses pengelolaan e-waste yang jelas mulai dari mahasiswa membuang sampah elektronik, kemudian dikumpulkan oleh petugas, dipilah hingga sampailah di fasilitas-fasilitas daur ulang. Dengan alur yang terstruktur itu pula, sistem semakin mudah dipahami dan tidak membingungkan lah, sehingga partisipan itu lebih banyak. Dan yang kedua, kami menjelaskan bahwa analisis volume itu kenapa harus ada analisis volume yang dimana untuk memperkirakan juga jumlah e-waste yang dihasilkan dengan kampus, seperti mungkin baterai bekas, tas yang rusak, atau alat elektronik lainnya yang sudah usang. Data ini menurut kami penting karena untuk menentukan kapasitas Dropbox itu dan jadwal pengangkutan agar pengelolaan itu tetap optimal dan tidak menimbulkan penumpukan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Ketiga, kami merancang sistem reward sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dengan mungkin adanya poin, voucher, atau reward lainnya. Nah, dari tiga ini mahasiswa mungkin bisa lebih terdorong untuk membuang e-waste itu dengan benar, sehingga tercipta juga kebiasaannya lebih peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, melalui pemetaan Dropbox ini juga kami menempatkan beberapa fasilitas di beberapa titik strategis dengan aktivitas yang tinggi, seperti mungkin kantin, perpustakaan, atau gedung-gedung fakultas. Hal ini bertujuan agar akses itu lebih mudah dan mahasiswa itu terbiasa membuang limbah elektronik pada tempat yang tepat. Nah, dengan pendekatan ini pula, teknik industri berperan untuk menciptakan sistem pengelolaan e-waste yang tidak hanya terstruktur, tapi juga mampu untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan, entah lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan dimanapun itu. Di dalam inovasi Smart Waste Management berbasis IoT dan AI, teknologi data memiliki peran yang sangat penting baik sebelum maupun setelah sistem dijalankan. Sebelum inovasi dibuat, dilakukan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data melalui penelitian awal yang sudah dilakukan. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah limbah elektronik, jenis e-waste yang paling sering dibuang, hingga wilayah dengan produksi limbah yang tertinggi. Setelah sistem diimplementasikan, data dari sensor IoT dan aktivitas pengguna akan terus dikumpulkan dan diolah menjadi informasi yang meaningful.
Data tersebut kemudian ditampilkan melalui dashboard interaktif. Dashboard ini memungkinkan pemantauan volume e-waste pada setiap lokasi secara real-time dan efisien. Selain itu, data juga dapat divisualisasikan untuk menunjukkan dampak nyata dari proses daur ulang. Sebagai contoh, sejumlah perangkat elektronik yang berhasil didaur ulang dapat dikonversikan kembali menjadi estimasi material berharga yang dapat berhasil diselamatkan, seperti emas ataupun tembaga. Teknologi sense data juga digunakan untuk menganalisis tren limbah elektronik, seperti jenis e-waste yang paling banyak ditemukan hingga wilayah dengan tingkat limbah tertinggi, serta waktu terjadinya peningkatan limbah elektronik. Tidak hanya itu, hasil analisis data juga dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi lokasi yang paling efektif dalam penempatan drop box e-waste, sehingga fasilitas dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi sense data, pengolahan limbah elektronik tidak hanya menjadi lebih modern dan efisien, tetapi juga lebih terukur dan dapat terlihat dampak nyata bagi lingkungan. Jadi, yang berperan dalam merancang ataupun membangun hardware untuk teknologi pengelolaan smart e-waste ini adalah teknik elektro, di mana fokus utamanya adalah menciptakan alat yang mampu mendeteksi, mencatat, serta mengirimkan data secara otomatis sehingga proses monitoring menjadi lebih efisien, real-time, dan akurat. Berikut juga ada beberapa poin-poin yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada poin Smart Dropbox, di mana ini merupakan kotak ataupun tempat untuk smart e-waste-nya nanti. Di sini berbasis Arduino ataupun ESP32 untuk mendeteksi kapasitas kotak secara otomatis dan mengirimkan notifikasi saat kotak sudah penuh. Lalu ada LED indikator, di mana sistem menggunakan lampu LED sebagai penanda seperti lampu hijau apabila kotak masih memiliki kapasitas yang tersedia dan lampu merah apabila kotak kapasitasnya sudah penuh. Kemudian ada juga sensor berat, di mana sensor berat ini untuk mengukur jumlah e-waste yang masuk secara real time yang membantu dalam analisis tren dan pengelolaan sampah nanti. Dan ada juga modul GPS, di mana penambahan modul GPS trackernya ini memungkinkan untuk pemantauan lokasi dan status Dropbox secara real time untuk optimalisasi rute pengangkutan. Halo semuanya, di bagian ini saya akan menjelaskan peran teknik robotika dan kecerdasan buatan dalam inovasi kami. Intinya kita membuat tong sampah elektronik agar bisa mendeteksi dan bergerak sendiri secara otomatis. Ada dua fungsi utama. Yang pertama, klasifikasi e-waste. Di sini kita menggunakan kamera dan machine learning, yang mana ibaratnya tong sampah ini kami beri mata. Dengan begitu, apabila ada sampah yang masuk, maka sistem akan langsung mengenalinya secara otomatis. Tujuannya supaya kita bisa mengurangi kesalahan manusia atau human error dalam memilah sampah. Fungsi yang kedua adalah memilah sampah otomatis. Setelah dikenali jenisnya, kita akan menggunakan conveyor belt dan servo motor, yang mana alat ini bertindak atau berfungsi seperti tangan yang memisahkan dan menggeser sampah tersebut ke kompartemen yang sesuai dengan cepat dan efisien. Jadi kesimpulannya, AI akan bertugas mengenali jenis sampah dan sistem robotikanya akan bertugas memilah ke tempat yang tepat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, pada sistem Smart E-Waste Management ini, program studi rekayasa nanoteknologi berperan dalam pengolahan dan pemanfaatan material yang berasal dari limbah elektronik atau e-waste. Fokus utama kami adalah mengurangi dampak lingkungan dari limbah elektronik sekaligus meningkatkan nilai guna material tersebut. Kami memiliki beberapa peran. Peran kami yang pertama adalah analisis material. Pada tahap ini kami mengidentifikasi kandungan yang terdapat pada material pada limbah elektronik tersebut, seperti logam, semikonduktor, maupun material lainnya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan potensi material yang dapat digunakan kembali dalam proses daur ulang maupun pengembangan produk baru. Selanjutnya, peran kami yang kedua adalah eksperimen laboratorium. Kami melakukan berbagai pengujian dan pengolahan material e-waste seperti pemanasan atau pirolisis, kemudian pemisahan, pengolahan lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan, serta kualitas material hasil daur ulang yang diperoleh. Selanjutnya, kami melakukan riset literatur dengan mempelajari berbagai metode pengolahan dan pengujian material dari e-waste yang telah dikembangkan oleh penelitian sebelumnya. Dan peran kami yang terakhir adalah memberikan rekomendasi material, di mana berdasarkan hasil analisis dan pengujian sebelumnya, material atau komponen yang masih layak digunakan
kembali sebagai bentuk penerapan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, limbah elektronik tidak hanya dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang lebih tinggi. Melalui kontribusi rekayasa nanoteknologi, pengolahan e-waste tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga pemanfaatan kembali material secara efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Smart e-waste sorting system merupakan inovasi teknologi berbasis AI, IoT, dan sistem otomasi yang dirancang untuk mengenali serta mengelompokkan limbah elektronik secara otomatis ke dalam 5 kategori. Sistem ini menggunakan kamera AI untuk mendeteksi jenis limbah elektronik, kemudian microcontroller ESP32 akan memproses data dan mengarahkan limbah-limbah tersebut ke kompartemen yang sesuai menggunakan mekanisme solenoid gate otomatis. Selain itu, sistem dilengkapi dengan sensor jarak, sensor berat, LCD informasi, indikator LED, serta koneksi IoT untuk monitoring data secara real-time melalui dashboard web atau mobile. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah elektronik, mengurangi kesalahan dalam pemilahan manual, serta mendukung pengolahan e-waste yang lebih aman, cepat, dan ramah lingkungan. Melalui penerapan Smart Waste Management berbasis IoT dan AI, pengolahan e-waste dapat dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi, serta berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi lintas disiplin, yang mana akan memungkinkan terciptanya solusi yang akan mencangkup dari mulai proses pengumpulan, pemantauan, pemilahan, hingga pada daur ulang limbah. Sehingga nantinya dapat mengurangi dampak yang akan ditimbulkan kepada lingkungan sekaligus akan meningkatkan pemanfaatan kembali material yang masih bernilai. Demikian video presentasi dari kelompok A2C mata kuliah pengantar teknologi maju. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Atas perhatian yang telah diberikan pada video kami ucapkan terima kasih.